Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih, jika memang selama perjalanan 1 tahun lebih ya, mau kita lewati 2 tahun ini, memang tidak mudah. Karena ya memang gimana ya, menjalaninya itu memang harus sabar gitu. Memang kalau memulai itu tidak seperti kita instan ya. Bahkan kalau saya belajar dari sejarah mereka-mereka seperti orang-orang yang udah hebat, yang saat ini mereka udah punya perusahaan yang besar. Contoh, ada teman saya itu sama seperti saya, sampai sekarang itu ya masih tetap sedikit pelanggannya ya. Sama usahanya kayak gini juga ya, untuk internet seperti ini, tembak-tembakan juga. Nah itu sampai hari ini itu mereka, teman-teman saya itu ya masih sama seperti saya gitu loh. Yang mana dari seperti ini nih ya, sinyal cuma 30 40 gitu ya, tapi sabarlah menghadapinya gitu. Terus lagi untuk perizinan apa segala itu kan proses ya, seperti saya sampai di detik saat ini itu ada banyak hal jaringan yang belum saya selesaikan, karena memang anggaran itu kan ya, prinsipnya itu yang penting kita jalan dulu gitu ya. Karena apa, bisnis seperti ini itu ya, apapun bisnisnya itu anggarannya nggak ringan kan. Maksudnya gini ya, untuk kita pengembangan beli kabel apa kan nggak mungkin 100% kita mintakan ke pengguna ya atau pelanggan gitu, mau pemasangan berapa ratus itu nggak mungkin gitu. Karena apa, mereka itu ingin menikmati internet, tapi kan ya musuh kita kan banyak ya, perusahaan-perusahaan yang gede pasang gratis gitu ya. Sedangkan saya kalau mau pasang gratis itu ya kalau pas ada barangnya, ada kabelnya. Kalau nggak ada gitu loh, saya bisa sih memberikan sinyalnya ya, itu gratis, tapi untuk pemasangannya lah modalnya dari mana gitu, masa saya suruh utang gitu. Sedangkan kalau perusahaan utang itu kan akan memberatkan keuangan ya dalam pembayarannya. Sedangkan kita kan nggak cuma bayar utang, tapi bayar sinyal, biaya perawatan. Nah disitunya yang harus kita pikirkan gitu. Terlihatnya mereka itu, saya itu pengusaha yang uangnya banyak gitu ya, tapi sebenarnya pengusaha itu uangnya nggak banyak kan, masih banyak kan pekerja gitu. Saya ngalamin sendiri ya, di hidup itu jadi seorang pekerja gitu, jadi seorang pekerja yang mana taunya cuman gajian ya kan. Kita berangkat mengerjakan sesuatu di pak bos gitu ya, di bosnya. Terus kita kalau udah waktunya gajian tinggal gajian gitu. Pengusaha itu nggak seperti itu kan. Kita harus mikir penjualannya nanti gimana, menjaga pelanggan itu supaya betah itu gimana, merawat pelanggan itu gimana, pembeli itu biar biar bisa betah beli di kita, berlanggan di kita itu gimana, perlakuan kita ke mereka gimana. Kadang kita salah bahasa sedikit aja mereka lepas itu, meninggalkan kita gitu ya. Itu sering terjadi di sepanjang perjalanan bisnis saya ini ya. Dari saya dulu menjalani bisnis ini kan, pertama saya nyambi bisnis gitu. Nah saat ini saya udah gak kerja, saya fokus di bisnis gitu. Belum, memang drastis gitu, saya nggak ada pemasukan lagi, cuman pemasukan dari bisnis saja gitu ya. Sedangkan bisnis saya memang belum bisa dikatakan stabil ya, bisa bayar tagihan-tagihan itu aja udah alhamdulillah gitu. Itu aja kadang sering kesandung ke sana kesandung ke sini, ya udahlah tak jalani. Saya cuman bisa berdoa gini, ya Allah, pelanggan itu kerasan gitu loh, betah gitu, supaya apa tuh, supaya ini tetap bisa berjalan gitu ke depannya. Nggak nambah nggak apa-apa, yang penting yang udah jalan itu bertahan gitu, bisa terus kita mengembangkan diri. Insya Allah suatu saat kalau kita niatnya baik ya, membantu membantu mereka, koneksi ke koneksi internet mereka, kita niatnya membantu, nggak cuma semata-mata bisnis. Dan harganya juga saya tekan supaya bisa terjangkau lah buat kalangan masyarakat. Anggaplah sebagai ganti mereka beli kuota gitu ya, harusnya mereka kuota itu harus habis 200 atau
100.000 ya per bulan, berapa satu HP ya bisa buat 3 HP gitu ya, 2 HP gitu, memperingan lah. Bagaimana caranya saya bisa bermanfaat gitu buat lingkungan sekitar. Mungkin orang-orang terdekat dulu ibu saya nggak mendukung ya, kowe usaha wifi ku hasilnya piro, ora tau ketok ono hasilnya. Nah terus saya ceritakan sama ibu saya itu bahwa saya itu harus bayar tagihan ini, bayar tagihan itu, harus beli ini, harus beli itu. Ya dilalah ada kabel putus atau gimana ya kan, ada antena rusak ya kan, ada penggantian ini, jadi pengeluaran saya kan jadi banyak itu. Oke lah, waktu itu ibu saya itu mengecam bisnis saya ini gitu. Yang mana nggak pernah ada hasilnya, bertahun-tahun kok nggak ada hasilnya gitu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, pelan-pelan tak jelasin gini gitu, itu nggak singkat kan, itu sekitar 1 tahun lebih saya meyakinkan dia itu bahwa bisnis ini itu memang berjalan gitu, tapi memang merayap-rayap gitu. Saya tergopoh-gopoh istilahnya ya, mocar macir nggak karu-karuan, tapi saya tetap percaya kok ini suatu saat akan jadi sesuatu yang berarti gitu. Mungkin suksesnya bukan di saya tapi di anak-anak gitu ya. Saya yakin suatu saat ini akan berkembang di tangan anak-anak. Kalau memang di tangan saya nggak bisa berkembang, saya cuma ingin ini berjalan buat mereka, pelanggan-pelanggan itu tetap setia gitu, mendampingi perjalanan saya ini. Mungkin saat ini orang terdekat saya ya, istri itu nggak percaya dengan apa yang saya omongkan gitu, apa yang saya ungkapkan gitu, nggak percaya, nggak apa-apa, saya nggak mau berbohong, mau itu sama pelanggan, mau itu sama teman, mau sama ibu, mau sama anak gitu. Saya nggak suka bohong-bohongan, apa adanya saya seperti ini gitu. Penghasilan saya berapa, kalau kesah saya gimana, mereka percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa buat saya.